Ya, sekarang mengawasi bupati wali kota, sistem kita menyerahkan kepada gubernur, namanya gubernur wakil pemerintah pusat. Sementara bupati wali kota sama-sama gubernur itu tidak tunduk dan tidak taat. Sistemnya tidak dibangun atau Tidak dibiarkan? Jadi tidak efektif. Tidak mungkin gubernur yang sama-sama dipilih langsung oleh rakyat mampu mengawasi bupati wali kota. Yang terjadi adalah konflik bupati dengan wali kota. Sementara kita sebenarnya kan punya perangkat, ada inspektorat, Itu ada dia. aparat penegak hukum, ada dia. DPRD, ada BPK. Itu Sebenarnya dia. bagaimana? Itu tidak berjalan dengan efektif. Maka harus ada cara-cara ke depan untuk menata ulang nih sistem pembinaan dan pengawasan kepala daerah kita yang mampu mencegah terjadinya korupsi kepala daerah. Di samping perbaikan sistem pilkada dan juga sistem kepartaian antara lain seperti itu. Dan juga mungkin satu lagi sistem penegakan hukumnya. Yang juga mereka yang melakukan praktek korupsi itu kan hukumannya ringan, 3 tahun, 4 tahun dapat remisi pula. Kemudian di penjara juga bisa hidup nyaman. Meskipun ada pembekalan retret misalnya Iya. kepala daerah agar menjalankan program, selain itu juga integritasnya Betul. digembleng di sana. Iya. Menurut pemerintah Nggak pusat. memadai, nggak Kenapa? memadai sama sekali. Ya harusnya pendidikan namanya orientasi atau kursus ya kepada kepala daerah itu tidak bisa hanya seminggu ya, tidak bisa hanya sekali setahun, tetapi harus berulang-ulang. Dan tidak bisa metode kelas besar, ya 500 orang dikumpulin, kemudian mereka suruh dengerin. Nggak bisa, ini harus model penataan pendidikan dan pelatihan yang masuk akal. Seperti apa? Yang masuk akal itu kelas kecil, ya misalnya 20 atau 30 orang target grup pesertanya. Kepala daerahnya bupati sama bupati, wali kota sama wali kota, gubernur sama gubernur. Nah kemudian materi pendalamannya tidak hanya soal-soal yang terkait dengan kepentingan pusat. Misalnya menjelaskan program prioritas nasional. Tetapi yang juga lebih penting adalah hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Misalnya bagaimana dia mengelola keuangan daerah secara efisien efektif. Belanja tidak boros misalnya gitu kan. Apakah itu masih harus diberikan pembekalan lagi? Padahal kan siokianya kepala daerah sudah punya kemampuan itu. Nah, apalagi banyak yang sudah sebelumnya juga kepala daerah menjabat kembali. Ya, tapi nggak memadai sih, karena latar belakang kepala daerah ini beragam. Ya, kalau kita pelajari, mayoritas kepala daerah ini kan adalah orang-orang yang berasal dari kalangan pebisnis. Oke. Nah, kemudian yang dari birokrasi sedikit. Lalu ada lagi sisanya misalnya dari kalangan partai politik ya, anggota dewan dan sebagainya. Itu tetap harus ada penguatan kapasitas, kemampuan manajerial, managerial skill, kemampuan skill, lalu juga soal-soal terkait dengan budaya, ya budaya kerja yang memang pro anti korupsi lah. Itu harusnya dimiliki oleh kepala daerah dan terus dipantau. Nah tapi bicara soal yang harus dipantau adalah modus korupsi ya. Kalau Ketua KPK bilang bahwa dari beberapa kepala daerah yang terkena proses penegakan hukum berdasarkan analisis yang didapatkan dari keseluruhan di KPK, ternyata sebenarnya modusnya hanya itu-itu saja. Kembali pada modus-modus konvensional, cuma kemudian dikemas dengan cara yang agak sedikit baru. Ya kalau modusnya sudah tahu, kalau polanya sudah diketahui, kok ya susah sekali untuk stop korupsi ini. Nah itu dia yang kita coba pelajari ya, modusnya itu antara lain dia bisa melakukan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian modus yang lain adalah perizinan. Yang ketiga sekarang itu yang paling banyak juga adalah jual beli jabatan. Ini kan sudah lama diketahui. Ya. Nah tetapi kita lumpuh pengawasan kita. Misalnya nggak harus tahu mengawasi siapa. Misalnya APIP, aparat pengawasan internal Pemda, namanya inspektorat. Tapi inspektorat itu bagaimana dia mengawasi bupati atau wali kota atau gubernur? Inspektorat kita itu diangkat oleh kepala daerah. Ada relasi kuasa jadi nggak mungkin. Nggak mungkin dia bisa mengecek power kepala daerahnya. Jadi itu mandul. Yang kedua DPRD kita. DPRD kan mestinya sebagai Dewan Perwakilan Daerah kan bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi kontrol terhadap eksekutif. Iya, dia boleh melakukan fungsi kontrol. Tapi DPRD ini tidak ada keseimbangan check and balance dengan kepala daerah.
Jadi kepala daerah itu cenderung mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena DPRD ini adalah unsur pemerintahan daerah. Nah itu yang juga harus kita tata juga ke depan. Bagaimana membuat DPRD punya gigi. Ya, sehingga dia betul-betul menjadi lokal parlemen yang bisa mencium, mengendus ada penyimpangan-penyimpangan kepala daerah dan kemudian melakukan menggunakan angket dan sebagainya sehingga sampai nanti melaporkan kepada penegakan hukum. Itu nggak terjadi juga. Atau sanksi hukumnya pun apa dianggap tidak memberikan efek jera untuk kepala daerah yang terjerat korupsi? Itu dia juga. Kita lihat rata-rata sanksi hukumnya kan tidak berat. 5 tahun, ya, 6 tahun, bahkan ada yang 4 tahun. Sehingga dengan demikian mereka tidak jera-jera. Bahkan dibolehkan lagi setelah mereka lepas dari tahanan, dari penjara, narapidana itu boleh juga maju asal minta maaf. Running lagi dia untuk jabatan kedua, terpilih lagi. Ini kan sistem rekrutmen yang juga kurang bagus di samping sistem penegakan hukumnya lemah. Harusnya hukum harus berat. Kalau saya 2 kali lipat itu kepala daerah itu hukumnya daripada hukuman rakyat biasa. Karena punya amanah lebih besar itu juga. Dia. Kalau rakyat kena hukum 5 tahun, dia 10 tahun. Kalau 10 tahun rakyat, dia 20 tahun. Karena dia pemimpin. Itu Friska. Nah kalau bicara demikian, sejauh ini apakah Prof tidak melihat ada perbaikan sistem hukum memberikan efek jera? Apa yang menjadi masalah? Not at all. Enggak ada perbaikan. Menurut Prof kenapa itu tidak dilakukan dan tidak ada political will-nya enggak ada. Ya, jadi political kurang, lemah sekali. Oke. Karena tidak ada political will, kalau begitu siapa yang semestinya punya political will untuk mengubah sistem ini? Nah, harusnya pemegang kuasa pemerintahan, pemegang kuasa politik ya. Jadi misalnya pembentuk undang-undang kan DPR. Ya DPR dong menata ulang sistem penegakan hukum bagi kepala daerah. Misalnya mengatur dengan baik pola-pola rekrutmen, pola-pola hukum penegakan hukum pemerintahan daerah namanya, penegakan hukum lewat perbaikan hukum pemerintahan daerah. Kalau presiden bisa turun tangan atau tidak? Ya presiden tentu punya posisi yang sangat menentukan. Jadi kalau presiden mau, ini harusnya dari istana nih ya mendorong kawan-kawan di DPR. Bayangannya Prof seperti apa yang bisa istana lakukan untuk pembenahan ini agar kepala daerah toh juga akan dianggapnya wakil pemerintah pusat di daerah? Ya, saya membayangkan adalah sistemik. Jadi presiden misalnya mempropos ya kepada kawan-kawan di DPR untuk melakukan perbaikan sistem rekrutmen dan seleksi kepala daerah dulu. Betul-betul orang yang memenuhi syarat menjadi kepala daerah. Tidak ujuk-ujuk atau karena punya uang banyak. Nah, lalu yang kedua presiden juga bisa membuat ongkos pemilihan kepala daerah itu ringan atau murah sehingga kandidat-kandidat yang bagus bisa maju atau running. Meskipun tetap dilakukan secara langsung ya, bukan nggak apa-apa. Bukan dalam rangka menggeser isu. Nggak apa-apa, tetap sebenarnya secara langsung, tapi negara hadir. Misalnya biaya kampanye itu kan bisa dibantu oleh negara. Jadi bukan ditanggung oleh si calon kita atau cukong-cukong yang mensponsori pencalonan mereka. Yang berbahaya nanti jangan-jangan ketika dia menang, maka cukong politik ini akan mengendalikan pemerintahan. Itu namanya pemerintahan shadow government, itu yang pemerintahan bayangan. Kan repot, dia sampai mengatur proyek si orang yang... Itu karena ongkos politik yang mahal. Ongkos politik. Nah maka negara harus hadir dan negara juga misalnya bisa bantu dengan meringankan modelnya langsung ini, kasih biaya saksi. Yang mahal kan biaya saksi. Ada 10.000, 15.000, 20.000 TPS. Nah kalau saksi itu ditanggung oleh negara, maka itu juga akan membantu meringankan.